Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menceritakan dan mengisahkan sebuah kisah, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Adalah kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua demi menyelamatkan diri dari kejaran raja yang kejam. Hal ini diceritakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW bermula dari negeri yang bernama Afasus, yang dipimpin oleh raja yang kejam dan penyembah berhala yang bernama Raja Dakyanus. Pasalnya, ia tidak akan segan membunuh siapapun yang menolak ajarannya, yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa dia mendengar ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut beralasan mereka menolak perintah atau ajakan dari Raja Dakyanus untuk menyembah berhala karena mereka hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran yang diberikan oleh Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan juga di dalam surat Al-Kahfi dari ayat 13 sampai ayat 14, yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Maka kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi ini meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya dan menyelamatkan diri mereka dari kejaran Raja Dakyanus. Mereka bersembunyi di gua Rojib yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Amman di Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Hotmar yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan mereka serta menidurkan mereka di dalam gua tersebut. Para pemuda tersebut mereka tertidur dalam kurun waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 10 dan ayat 11, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sebab itu Raja Dakyanus dan pasukannya yang mengikuti mereka, yang mengejar ke mereka kemana-mana, yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua hingga ratusan tahun terlewati. Allah Subhanahu wa taala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh dalam surah Al-Kahfi ayat 12, yang artinya, kemudian kami membangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Ada pendapat pula yang menyatakan para pemuda yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi berjumlah sekitar 5-7 orang. Namun kemudian disebut juga kata Apof yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua yang ikut serta juga menjaga mereka. Namun juga ada yang bilang beberapa kelompok Ashabul Kahfi ini adalah pengikut dari Nabi Isa alaihissalam, namun jumlah mereka masih belum diketahui pasti, antara sekitar 5 atau 7 orang. Meskipun masih banyak perbedaan pendapat menurut para dalil Al-Quran dan para ulama, kisah ini kurang lebih sahih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan atau hikmah yang bisa kita dapatkan adalah hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini yang ditulis oleh Abu Luqman Fathur Rahman adalah
agar manusia mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Allah selalu menepati janjinya. Selain itu juga sebagai peringatan akan datangnya hari kiamat yang pasti terjadi. Kurang lebihnya seperti itu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.